buka ya? Oke, mungkin saya mulai dulu ya, Haura, Rahmat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon Presiden BEM FISIP UB 2021 nomor urut 1, Haura dan Rahmat. Jadi pada siang hari ini ada 3 orang. Ada saya sendiri, Fikri Ghazali, ada Dimas selaku Wakil Presiden BEM FISIP UB 2019, dan ada Eldo selaku Presiden BEM FISIP UB 2019. Untuk sistematikanya, waktunya ada 60 menit, 20 menit presentasi, dan 40 menit tanya jawab. Bisa lebih cepat lagi, bagus kalau presentasinya, oke? Jadi bisa lebih banyak ditanya jawabnya. Untuk penilaiannya kurang lebih nggak jauh-jauh dari gagasan teman-teman, public speaking teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mempertahankan argumen, dan juga hal inovasi apa yang teman-teman bawa dari FISIP UB 2021. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan sebelum dimulai dari Haura maupun Rahmat? Saat ini cukup, Kak. Oke. Ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Oke, baik. Hanya ada 2 cara untuk menghadapi kehidupan, yaitu berani dan ikhlas. Apabila Anda tidak berani untuk mengubahnya, maka ikhlaslah untuk menerimanya. Dan apabila Anda tidak ikhlas untuk menerimanya, maka beranilah untuk mengubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Haura Anindya Syaharani sebagai calon presiden. Saya biasa dipanggil Haura. Saya lahir di Jakarta, tepatnya pada tanggal 17 April tahun 2000. Saya mewakili jurusan PPHI, lebih tepatnya Prodi Ilmu Politik. Kalau misalkan kalian ada yang mau menghubungi saya, bisa melalui Instagram di @haurasyaharani. Nah, setelah ini ada pengalaman organisasi saya. Saya sudah mulai untuk berorganisasi sejak SMA, lebih tepatnya di lembaga atau organisasi MPK di SMAN 31. Pada tahun 2016 saya menjabat sebagai perwakilan kelas, kemudian kembali menjabat sebagai bendahara umum di lembaga yang sama di tahun selanjutnya. Dan kemudian ketika saya memasuki perkuliahan di FISIP UB yang tercinta ini, saya memasuki organisasi Hima Politik FISIP UB sebagai staf magang Sosma. Kemudian saya melanjutkan perjuangan saya di Hima Politik FISIP UB sebagai staf ahli PSDM pada tahun berikutnya, dan juga di tahun yang bersamaan saya menjadi staf ahli Kastrat di BEM FISIP UB. Selanjutnya di sini ada calon wakil presiden saya, Rahmat. Mungkin Rahmat bisa memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Rahmat Hidayat. Saya lahir di Samarinda pada 4 Juni tahun 2000. Saya di sini selaku calon wakil presiden BEM FISIP UB tahun 2021. Bisa teman-teman ingin menghubungi saya, cukup menghubungi di Instagram di @rahmat_4620. Seperti itu. Next. Untuk pengalaman organisasi di kampus sendiri, orientasinya saya merupakan orang yang fokus ke beberapa bidang saja, maka di sini saya mencantumkan yang saya geluti, yang saya cintai sekali. Itu pertama ada di MUB kemarin, dan juga alhamdulillah pada tahun 2020 saya diamanahi menjadi Dirjen Lingkungan di BEM FISIP UB tahun 2020. Lanjut. Maaf, tadi belum saya unmute. Baik, terima kasih Rahmat untuk perkenalkan dirinya. Di sini saya akan mulai untuk menjelaskan visi dari kita berdua. Visi kami adalah terwujudnya BEM FISIP UB sebagai poros gerakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat FISIP UB yang berdaulat, berkepribadian luhur, dan juga berbudaya progresif. Selanjutnya untuk misi akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat. Silakan Rahmat. Ya. Misi kita itu kita juga membawa 5 misi. Yang pertama itu adalah bergerak secara dinamis, dialektis, dan juga taktis. Kemudian yang kedua ada bergerak secara elektis dan substantif dalam mewujudkan pengabdian yang solutif. Kemudian yang ketiga, bergerak secara humanis dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat FISIP UB. Yang keempat adalah bergerak secara harmonis dengan seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan juga sivitas akademika.
Kemudian yang kelima, bergerak secara sistematis dalam meningkatkan prestasi, niat, dan bakat, serta menjunjung tinggi apresiasi. Oke, terima kasih Rahmat. Next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai 5 gagasan konkret dari kita. Yang pertama adalah program kerja Sahabat Jingga. Pada dasarnya, program kerja Sahabat Jingga ini merupakan program kerja di mana kita memberikan penghargaan kepada suatu kementerian atau himpunan mahasiswa jurusan setiap 3 bulan sekali. Tujuan diadakannya program kerja ini adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras dari para orang-orang di dalam kementerian tersebut atau di suatu himpunan mahasiswa jurusan tersebut agar ke depan lebih termotivasi untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi. Dan untuk indikator kita sendiri, kita melihat dari kebermanfaatan dan juga inovasi serta kontinuitas dari program kerja. Kemudian yang kedua, kita di sini punya program kerja Sekolah Jingga. Sekolah Jingga ini sebenarnya terinspirasi dari program kerja Sekolah Kebangsaan Brawijaya, di mana di sini kami akan memberikan edukasi untuk skill, baik itu soft maupun hard, untuk mahasiswa FISIP UB. Seperti yang kita ketahui, biasanya di FISIP UB itu ketika dijalankan sebuah kajian, itu biasanya kita berbicara mengenai isu, mengenai berita, mengenai isu-isu hangat yang terjadi saat ini. Namun, yang saya lihat adalah masih kurang adanya edukasi gitu. Bagaimana kita kemudian membuat suatu webinar yang itu bukan bertujuan untuk diskusi, namun lebih berfokus kepada upgrading skill dari mahasiswa FISIP UB. Mungkin nantinya Sekolah Jingga ini apabila terlaksana akan diberikan program kerjanya kepada divisi PSDM atau PSDI. Nah, selanjutnya kita di sini punya program kerja iJingga, di mana iJingga ini merupakan portal informasi berisi info tentang seluk-beluk FISIP. Sebenarnya program kerja ini mirip dengan Info-Advo dan juga official website dari FISIP itu sendiri. Namun, iJingga ini nantinya meskipun akan juga berbentuk website, akan memiliki interface yang lebih mudah untuk diakses dan juga akan memberikan informasi-informasi yang memang paling sering dicari oleh mahasiswa saja. Karena itulah kemudian nanti kami akan membuat sebuah survei terlebih dahulu mengenai informasi apa saja yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa. Selain itu, kami juga akan di sana memberikan literasi-literasi yang sekiranya dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya untuk program kerja selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Rahmat. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada gagasan konkret terkait iJingga atau merupakan forum jual beli untuk mahasiswa FISIP UB. Di sini kita menyiapkan suatu platform yang digunakan untuk bisa mempromosikan seluruh barang-barang atau karya-karya yang dibuat oleh mahasiswa FISIP. Atau misalnya mereka mencari suatu tempat untuk bisa berjualan, maka kita menyediakan platform di BEM FISIP itu sendiri. Mungkin kita posting di Instagram atau ada di website nanti. Sehingga kita akan memudahkan mereka untuk bisa memasarkan seluruh produk mereka secara luas dengan engage dari BEM FISIP yang juga cukup besar. Kemudian ada FISIP Menjalin. FISIP Menjalin ini merupakan suatu program partnership yang sangat kontinuitas dengan pihak eksternal. Jadi berkaitan dengan seluruh kebutuhan yang ada di BEM FISIP dan juga di FISIP, kita akan membuka hubungan dengan pihak-pihak eksternal yang nanti kemampuannya juga akan dibutuhkan oleh teman-teman di BEM FISIP itu sendiri atau di FISIP itu sendiri. Selanjutnya. Oke, kemudian ada tiga program kerja unggulan. Yang pertama adalah comparative discussion, merupakan suatu ruang dialektika yang tidak hanya memusatkan pada satu perwakilan saja, tapi hanya ada dari setiap perwakilan jurusan yang ada di FISIP UB. Jadi bahasanya saat diskusi nanti itu diskusi itu tidak berjalan satu arah saja, tapi bisa dari setiap jurusan itu ada perwakilannya dan bisa membuat diskusi ini menjadi cair. Jadi berbagai perspektif akan kita adukan di diskusi ini dan akhirnya bisa menghasilkan suatu hasil diskusi yang sangat komparatif dan juga sangat baik seperti itu. Kemudian Sambang Deso. Kenapa kita masih mengangkat nama Sambang Deso? Karena ini sebuah label yang sangat melekat pada program kerja ini dan kita ingin melanjutkan langkah-langkah baik yang sudah dibuat oleh BEM kemarin, yang mana kita sudah membuka desa baru dan kita ingin meniatkan untuk menseriuskan di desa baru tersebut, yaitu Desa Gombong, dengan menerapkan konsep bahwasanya kita yang memfasilitasi seluruh masyarakat di sana untuk beraktivitas dan juga berkegiatan, yang mana kita mendukung seluruh kegiatan mereka, yang utamanya
adalah di desa Pujon di Gombong ini, di Pujon ini merupakan salah satu desa yang bisa kita angkat dari sisi pariwisatanya, dan itu yang akan kita angkat dan menjadi fokus utama untuk bisa membersamai mereka dan juga menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemudian visi berbudaya atau event berbudaya di FISIP. Melihat bahwasanya keadaan berbudayaan di Indonesia ini sekarang sudah mulai tergerus oleh modernisasi, maka adanya program ini adalah dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kesadaran seluruh mahasiswa FISIP khususnya terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Bentuk kegiatannya adalah kita akan melakukan suatu event yang terkait dengan budaya, nanti akan kita lakukan di FISIP. Mungkin nanti bisa kita dalam keadaan online dan juga dalam keadaan offline. Yang offline-nya diharapkan kita bisa melakukan talent show untuk beberapa budaya yang ada di Indonesia yang sudah kita lakukan pendataan sebelumnya melalui Forda-Forda yang ada di Malang. Seperti itu. Baik. Kembali lagi kepada... Terima kasih Rahmat telah menjelaskan 3 program kerja unggulan. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, mungkin buat pertanyaan tanya jawab mungkin bisa Mas Dimas atau Kak Eldo dulu, soalnya di sini sudah azan, jadi mungkin Kak Eldo atau Kak Dimas dulu aja, silakan Bang. Monggo Dim, duluan Dim. Monggo, jenengan aja nggak apa-apa. Yaudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, buat Haura, buat Rahmat. Presentasi yang bagus, kayak gitu. Aku ada beberapa hal yang ingin disampaikan aja, sebenarnya bukan lebih bersifat ke tanggung jawab, karena buat aku 8 poin penilaian di sini tuh aku udah bisa ngeliat dari teman-teman semua sebelum presentasi ini. Aku kenal Haura pada saat dia jadi staf ahli, begitupun juga dengan Rahmat yang sekarang jadi BPH BEM pun juga aku sempat banyak berinteraksi juga. Sekiranya aku udah dapat gambaran lah, aku nggak butuh presentasi ini sebenarnya untuk motret kepribadian kalian. Dan menurut aku kalian tuh layak kok untuk bisa menjadi calon, dan juga amin-amin kalau emang nanti berjodoh bisa jadi presiden dan wakil presiden 2021 kayak gitu. Beberapa yang ingin aku sampaikan, yang pertama di sini adalah aku sangat mengapresiasi ya, terutama kalau dari segi Hauranya sendiri, karena Haura ini adalah perempuan pertama semenjak tahun 2015 atau Pemira 2014 yang menjadi calon eksekutif, menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Ini merupakan big achievement karena nggak banyak perempuan-perempuan FISIP yang mau stand out dan pada akhirnya bisa berani untuk bahkan sampai di posisi sekarang ini. Aku mengapresiasi itu, dan tentu saja aku harap Haura bisa menjadi presiden BEM 2021. It's not too good to be true. Kayak gitu. Karena itu adalah milestone yang luar biasa ketika kita bicara soal pergerakan perempuan, terutama di FISIP kayak gitu. Bagaimana pengaruh ataupun efek yang bisa diberikan oleh Haura terhadap pergerakan perempuan di FISIP itu sangat luar biasa ketika memang misalkan nanti Haura bisa jadi Presiden BEM FISIP UB 2021. Itu. Dan overall kalau dari aku terkait dengan visi misi, proker, tetesan, dan lain sebagainya, it's good, tapi tolong nanti ditambah aja aplikasi teknisnya. Kalau aku sih itu aja, nggak ada terlalu banyak yang mau aku sampaikan juga. Dan intinya I'm rooting for Haura dan Rahmat. Ya, semoga kalian bisa benar-benar mengimplementasikan konsep kalian di sini. Nah, saya pun akan jadi orang yang senang ketika pada akhirnya, wah, setelah Mbak Noi namanya tahun 2015 menjadi Presiden BEM FISIP yang perempuan kayak gitu, sekarang pada akhirnya ada lagi, dan mudah-mudahan bisa jadi fondasi yang lebih bagus untuk 2022, 2023 dan kedepannya, agar stereotip pemimpin harus apalah dan lain sebagainya, dan seolah-olah perempuan gak dapat kesempatan memimpin di tataran mahasiswa aja, padahal itu bisa terpatahkan lah oleh dengan kehadiran pasangan ini kayak gitu. Baik, itu aja kalau dari aku. Selanjutnya, karena di Jali masih ada nih, berarti boleh ke Dimas deh. Silahkan Dimas. Oke, terima kasih Mas Ildo. Ya, selamat dulu ya untuk Haura sama
Rahmat kayak gitu udah menjalani proses sampai sedemikian rupa yang kemudian akhirnya saat ini kan masuk di tahap FNP dari mulai pencalonan, habis itu revisi berkas sampai hingga sekarang itu juga saya dulu mengalaminya nggak mudah untuk sampai tahap ini. Jadi apapun itu tetap harus kita apresiasi sama-sama karena memang ini mmm, apa ya, sebuah gerakan yang mmm, nggak semua orang itu untuk mau berjuang di medan yang ini kayak gitu kan. Terus kemudian terkait dengan FNP ya kayak gitu hampir sama kemudian deskripsikan kepada teman-teman semua bahwa oke lah kalau secara substansial ketika medannya kemarin itu belum ada pandemi seperti ini, mungkin saya akan gitu untuk kemudian apa ya, mencoba menanyakan bagaimana kemudian langkah konkretnya, aplikasinya dan sebagainya, terus kemudian itu eee, bisa tercapai, terlaksana atau enggak kayak gitu, itu menurutku lebih lebih relevan gitu. Tapi kemudian kalau dalam kondisi pandemi seperti ini kayak gitu yang kemudian saya juga enggak terlalu mendampingi dan mengikuti bagaimana perkembangan-perkembangan program kerja dan sebagainya itu terlaksana dan sebagainya gitu. Nah, di sini aku mau lihat aja gitu, maksudnya dengan kondisi pandemi yang kemudian masih ada kayak gitu, menurut teman-teman kayak gimana sih BEM ini nanti akan berjalan kayak gitu? Dengan visi misi yang udah teman-teman bawa, dengan gagasan program kerja unggulan yang udah teman-teman bawa, aplikasinya itu seperti apa, yang kemudian itu bisa ibaratnya menghadirkan kebermanfaatan untuk berjalannya baik. Maaf, ini agak putus-putus. Apakah sudah pertanyaannya? Sudah teres nggak pertanyaanku tadi, Haura? Atau Oh, putus-putus? jelas Kak, cuman di akhir doang putus-putusnya. Oke, siap-siap. Oke, silakan dijawab. Oke, terima kasih Mas Dimas untuk pertanyaannya dan terima kasih juga atas bimbingannya ketika kami berada di Garda Cita bersama-sama ya. Jadi untuk pengimplementasian program-program kerja ini dalam masa pandemi, saya lebih mengedepankan engagement sebenarnya. Jadi mungkin di sini saya akan lebih mengambil resiko untuk kemudian memperbanyak kembali program-program kerja yang bersifat luring daripada daring. Karena bisa kita lihat juga bahwasanya kondisi pandemi ini dalam beberapa hal sudah semakin membaik dengan adanya vaksin dan juga dengan imunitas orang-orang yang semakin tinggi. Jadi akan lebih mudah untuk sekarang kita melaksanakan program-program kerja secara luring, meskipun nantinya tentu saja akan lebih banyak daringnya, namun tidak akan sebanyak tahun lalu seperti itu. Karena yang saya lihat program kerja daring ini sangat sulit gitu untuk kemudian membentuk sebuah engagement antara panitia dan juga antara panitia dan orang-orang yang masyarakat lainnya seperti itu. Makanya di sini kami akan berusaha untuk mengambil risiko untuk melakukan program-program kerja ini secara luring lebih banyak daripada tahun lalu. Meskipun nantinya akan lebih banyak expense yang harus kita bayar, baik itu dari segi apa ya, semisal protokol kesehatan, itu kan kita membutuhkan biaya lebih untuk itu. Dan tentu saja banyak sekali peraturan-peraturan yang baru yang mesti dibuat untuk BEM tahun ini agar bisa melaksanakan program kerja tersebut dan bagaimana nantinya kita harus meyakinkan kepada dekan bahwa kita ini bisa dan mampu untuk melaksanakan program kerja ini secara luring. Karena dari itu saya di sini memilih untuk mengambil resiko gitu, terlebih juga dengan asumsi bahwasanya dana pagu yang akan mungkin berlebih di masa pandemi gitu. Jadi dana berlebih itu akan kita alokasikan ke alat-alat untuk protokol kesehatan, untuk program kerja yang nantinya akan dilakukan secara luring. Jadi di sini saya bentuk inovasi saya adalah akan membuat lebih banyak variasi di tengah pandemi ini dan tidak hanya sekedar
melaksanakan program-program kerja yang berputar di arah webinar. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin Saudara Rahmat mau menambah. Iya, terima kasih. Sejalan dengan Mbak Haure, kita juga akan menerapkan dari di setiap program kita itu dengan skema-skema hybrid. Jadi kita juga akan melihat dan melakukan pendataan berapa orang yang ada di Malang dan juga berapa orang yang ada di luar Malang. Maka nanti kita juga akan menstimulus untuk seluruh kementerian untuk bisa menyiapkan program-program tersebut dalam dua opsi offline dan juga online. Dan pada akhirnya kita juga bisa memfasilitasi, walaupun kita bisa extend secara sosial medianya, kita juga bisa melakukan kegiatan secara lapangan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga melibatkan orang-orang yang terbatas dan juga yang sebelumnya sudah kita lakukan pendataan sebelumnya, seperti itu. Terima kasih, Mbak Haura, monggo. Baik, terima kasih Rahmat atas tambahannya. Mungkin kalau dari kami itu saja sih, kami kembalikan lagi ke Mas Dimas atau yang lainnya yang mau bertanya. Mas Dim itu belum di-unmute, Mas Dim. Oke, Ya. siap. Makasih, Jal. Oke, baik. Saya berupaya kerangkai pemikiran saya bahwa kemudian ya oke, inovasi yang kemudian ingin dijalankan dari teman-teman dari paslon 1 ini, Haura Rahmat, adalah berupaya mengambil resiko untuk luring gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang kemudian ingin coba saya dengar gitu kan dari teman-teman calon atau siapapun atau bagaimanapun nanti. Jadi narasi visi misi dan sebagainya itu ya mungkin akan muncul lebih konkret ketika berani mengambil langkah itu. Gitu aja sih yang ingin kemudian saya tangkap dari teman-teman. Ketika itu narasi itu nggak muncul, menurutku ya substansi itu mungkin nggak terlalu akan terdampak impact-nya secara manfaat untuk ya lembaga kita kayak gitu. Itu aja cukup. Terima kasih Haura sama Rahmat, saya kembalikan ke Fikri Gozali. Oke, makasih Mas Dimas, Mas Eldo. Mohon maaf juga tadi saya harus melempar ke Mas Dimas ke Eldo duluan karena bertepatan dengan azan tadi selesainya presentasinya. Oke, mungkin dari saya ya sama mungkin sama Mas Dimas sama Keldo mengapresiasi karena mungkin tadi dari sudut pandang Keldo, sudut pandang Kak Dimas sudah disampaikan semua, tapi dari saya menambahkan kayak perjuangan kalian sampai di sini tuh luar biasa banget kayak gitu. Ya kita lihat kontestasi pemilu divisif beberapa hari yang lalu kayak gitu, beberapa kali extend dan sebagainya, terus kalian berani mengambil langkah untuk maju, itu adalah langkah luar biasa gitu ya. Langkah yang apa ya namanya ya, keputusan berat untuk akhirnya berani kalian ambil. Jadi nggak sembarang orang yang akhirnya berani mengambil keputusan kayak kalian. Jadi itu patut diapresiasi kayak gitu. Mungkin kalau pertanyaan dari saya kayak gitu, karena saya rasain juga jadi wakil presiden online ya. Nah mungkin saya ingin nanya ke Haura sama ke Rahmat. Mungkin karena BEM itu kekeluargaan, hal cara kerja yang meningkatkan kekeluargaan di BEM Visip UB kayak gitu. Tapi dengan ya nanti kalian tahu nih bahwa staf kalian ini nggak saling kenal kayak gitu ya. Mereka anak 2020 ini belum pada ke Malang, belum pada ke Visip. Gimana nanti sistemnya mereka ini bisa jadi keluarga lah ketika nanti lulus dari BEM Visip. Sistem kerja seperti apa yang ingin kalian bangun buat mereka? Itu sih paling yang pertama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fikri Gozali. Jadi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwasanya saya salah satu orang yang mengedepankan engagement. Artinya di sana ada keterikatan batin antara beberapa orang. Jadi di sini saya akan membuat skema di mana mohon maaf Mas Fikri Gozali, sekiranya mungkin bisa di-unmute di-mute, saya suaranya mantul, maaf. Terima kasih Kak. Jadi ya setelah seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwasanya saya orang yang sangat mengedepankan engagement gitu. Jadi mungkin nantinya saya akan membuat skema di mana nantinya bonding itu tidak hanya berbentuk
acara yang bareng-bareng antara satu kementerian, tapi nantinya akan ada juga pendekatan personal dari menteri dan wakil menterinya kepada tiap-tiap stafnya, sehingga pada akhirnya mereka akan secara personal merasa dirangkul dan tidak hanya merasa seperti seolah-olah kalian itu hanya berbuat baik kepada saya karena kebetulan kita berada di tempat kerja yang sama gitu. Kalian itu berbuat baik itu terpaksa kepada saya. Sehingga pada akhirnya saya memikirkan sebuah skema di mana nantinya akan ada pendekatan secara personal dari wakil menterinya dan juga menterinya kepada tiap-tiap stafnya dengan jadi nantinya mereka akan saling check up dan follow up ke teman-temannya yang lain. Seperti itu, karena yang saya lihat adalah bonding-bonding yang hanya mengumpulkan satu kementerian bersama itu apabila tidak dilanjutkan dengan follow up secara personal tidak akan berlanjut lebih panjang untuk beberapa orang yang memang secara kemampuan bersosialnya itu mungkin kurang daripada yang lain sehingga dia membutuhkan rangkulan yang lebih banyak dan dia butuh lebih diperhatikan daripada orang-orang lainnya seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kenapa saya bisa memiliki ide seperti ini? Karena dari fenomena yang sangat-sangat simpel sih sebenarnya grassroots yang mungkin sebenarnya ini sering dirasakan secara personal oleh orang lain gitu. Bahwasanya banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang mereka bisa jatuh cinta terhadap orang-orang yang mereka belum kenal gitu. Mereka hanya berkomunikasi melalui aplikasi-aplikasi chatting aja gitu. Belum ketemu, mereka sudah berani memutuskan untuk pacaran. Nah, barangkali dengan pola yang sama itu dapat diaplikasikan juga terhadap hubungan pertemanan dan juga hubungan kerja seperti ini. Sehingga pada akhirnya nanti apabila kekeluargaan itu sudah terbentuk, dapat juga memberikan motivasi kerja untuk mereka agar dapat memberikan kinerja yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin itu kalau dari saya. Bisa Ya, melanjutkan dari Mbak Haure. Misalnya konsep seperti itu juga kita bisa terapkan dalam lingkar kementerian. Jadi jangan sampai pertemuan kementerian itu hanya saat rapat kementerian saja atau saat rapat-rapat acara saja. Bisa saja yang diagendakan pertemuan-pertemuan lain yang membahasnya bukan lagi membahas masalah program kerja dan sebagainya, tapi lebih ke arah keadaan mereka di rumah dan sebagainya. Jadi itu membuat titik afeksi dari seorang BPH itu akan keluar di situ. Dan itu juga yang akan kita terapkan kepada BPH-BPH nanti. Nah, kemudian saat rapat kementerian juga meluangkan waktu berapa menit di awal untuk bisa menanyakan keadaan dari setiap stafnya. Jadi mereka merasa kayak dipeduliin gitu. Itu di luar dari yang disampaikan oleh Mbak Haura yang bahwasanya kita BPH nanti untuk ngechat setiap orang, nanti juga kita menanyakan hal tersebut di forum ya, dan pada akhirnya setiap orang akan mengetahui keadaan dari teman-temannya yang lain. Mungkin ada teman-teman yang nanti mendaftar itu mereka malu dan tidak berani speak up, maka di situ akan kita pancing untuk bisa speak up. Kemudian nanti juga banyak akan agenda-agenda bonding yang tentunya bonding ini tentu mengangkat substantif yang bisa diangkat dan juga bisa merekatkan setiap kementerian terutama dari BPH-nya ke staf-stafnya seperti itu. Jadi jangan sampai mereka kerja karena memang ini sebuah kewajiban, tapi tidak harus ada nilai yang dia bawa saat mereka sudah demisioner nanti. Dari itu saya kembalikan. Oke. Mungkin satu lagi deh dari gue. Pertanyaan buat kalian berdua. Saya pengen tahu dong isu FISIP yang pengen kalian bahas nih buat kepengurusan tahun 2021 dan solusi apa dari isu yang pengen kalian bahas. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Fikri. Mungkin isu yang ingin saya angkat di sini adalah mengenai isu pildekan. Sebenarnya saya tidak akan terlalu fokus secara gamblang pada pildekannya, namun saya akan berusaha untuk di sini ada upaya mainstreaming, di mana pildekan itu biasanya menjadi suatu isu yang tidak terlalu diperdulikan oleh masyarakat FISIP. Mereka merasa sangat terlepas dari isu-isu seperti itu dan merasa bahwasanya mereka tidak ada keterkaitannya dengan isu pildekan. Namun yang akan saya lakukan ke depannya dalam sebuah upaya, saya akan mengusahakan bagaimana nantinya pildekan ini
akan menjadi suatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum, sehingga pada akhirnya masyarakat umum di FISIP ini akan merasa bahwasanya Pildekan ini memang penting dan mereka bagian daripada Pildekan itu. Bagaimana Pildekan ini menjadi suatu hal yang harus mereka kritisi, sehingga pada akhirnya itu akan kemudian mengorbankan nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam FISIP gitu, mengobarkan nilai-nilai demokrasi di FISIP itu sendiri, karena itu memang hal yang penting, sehingga nanti bentuknya mungkin akan lebih kepada publikasi, hearing, diskusi, dan sebagainya macamnya, meskipun nanti mungkin akan lebih fokusnya itu terhadap publikasi dan juga edukasi, sehingga masyarakat FISIP ini nantinya akan tahu terlebih dahulu apa sih Pildekan itu, siapa saja calonnya, apa pentingnya untuk diketahui untuk masyarakat FISIP. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Mungkin Ya, terima kasih Mbak Aura. Pildekan mungkin kita lebih ke arah wadiknya juga ya, karena Pildekan sudah berlangsung, mungkin kita lebih ke arah pascanya, pasca dari Pildekan tersebut seperti apa. Jadi semua sudah melakukan hal yang cukup baik dan juga tinggal melakukan pengawasan terhadap mereka gitu. Dan sehingga nanti di FISIP ini sendiri bisa berlangsung dengan baik, dan juga komunikasi antara pihak dekanat dan mahasiswa juga bisa berlangsung secara baik gitu, yang dilakukan, yang difasilitasi oleh BEM nanti. Jangan banyak-banyak, tadi benar dibilang kayak hearing dan sebagainya. Jadi teman-teman itu bingung, tidak usah bingung gitu untuk bisa berhubungan dengan dekanat nanti yang sudah dipilih. Mereka harus menghubungi lewat mana, dan juga berdiskusinya juga lewat mana. Kita juga menyediakan ruangnya nanti. Mungkin itu, saya kembalikan ke Mas Jali. Oke, mungkin itu aja sih pertanyaan dari gua. Ya sama mungkin tadi kayak ke Eldo ya. Soalnya juga kita udah kenal lama. Haura pernah jadi staf kastrat saya, Rahmat sekarang jadi BPH saya. Jadi ya buat secara overall saya udah tau lah dari kinerja dan sebagainya. Jadi buat penilaian ya sudah terbayang banyak kayak gitu. Mungkin tadi aja yang ingin saya tanyakan biar spesifik. Oke, mungkin dari Kak Eldo atau dari Kak Dimas ada lagi? Ada tambahan atau ada pertanyaan lagi? Cukup, nggak apa-apa. Overall udah keren Cukup. kok kalian. Wish you all the very best. Semoga tanggal 29 jadi rezeki kalian ya. Mas, gimana Mas Dim? Ada? Ya udahlah. Oke. Udah cukup. Pokok Oke, sip. lanjut aja. Mungkin karena dari Keldo dan Kak Dimas juga udah nggak ada pertanyaan lagi, dari gue juga udah nggak ada. Mungkin itu aja FNP kita pada siang hari ini. Semoga hasilnya terbaik dari kalian, dan semoga itu jadi tolak ukur, bisa menjadi refleksi kalian, oh ternyata kemampuan kita segini dan sebagainya. Nanti kalau baik bisa ditingkatkan dan sebagainya, jadi teman-teman bisa tahu bahwa ya bagaimanapun kita boleh bangga, tapi kita nggak boleh pernah puas sama pekerjaan kita. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, dan dari kami bertiga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat buat Haura dan Rahmat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eldo, Kak Dimas, dan Kak Jali. Semangat Haura, Rahmat. Apabila ada kesalahan kata tadi, gitu Siap. aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah santai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ke Udah boleh live room ya ini ya. Mau foto dulu, Mat. Biasanya Keldo mau foto dulu. Lu jangan playing victim gitu dong. Dan kebiasaan yang kamera dulu. nomor satu. Silakan Aura ya. Satu juga. Ini yang foto siapa? Ini gua. Soalnya udah biasa. Enggak, panitia lah, suruh fotoan nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, kali-kali yuk. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali aja ya. Sip. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya. Yuk, thank you Rahmat, thank you Haura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, karena udah 5 menit juga, selagi nunggu Mas Dimas, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Enda dan Aul ya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden BEMFISIP UB 2021. Siang hari ini kita FNP ada 2 panelis, ada saya sendiri dan juga ada Mas Eldo selaku presiden BEMFISIP UB 2019. Seharusnya ada juga Mas Dimas selaku wakil presiden BEMFISIP UB 2019. Cuma mungkin lagi ada urusan, jadi selagi kita mulai sekaligus juga menunggu beliau kayak gitu. Untuk sistematikanya tadi udah jelasin juga sama anak acara. Kita ada waktu 60 menit, 20 menit presentasi dan 40 menit tanya jawab. Dan untuk sistem penilaiannya nggak beda jauh terkait kevisipan, visi misi, program kerja, argumen kalian, mempertahankan argumen kalian. Ya kurang lebih nggak jauh dari situlah. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Dari aku cukup, dari Aul gimana? Cukup, Mas. Dari Mas Eldo mungkin ada tambahan, Mas? Enggak, langsung aja kita mulai deh. Oke. Ya, langsung dimulai aja. Perjuangan adalah kerja estafet, perubahan yang termanifestasi dalam gerak kebaikan. Untuk itulah, langkah kontribusinya membutuhkan sinergi dan keselarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurkolis Mahendra dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 sebagai calon presiden BEMFISIP nomor urut 2. Dan saya Nurul Aulia dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2018 sebagai calon wakil presiden BEMFISIP UB 2021 nomor urut 2. Perkenalkanlah kami Gerak dari selaras. Sebagai langkah awal konkret sebuah perubahan, maka narasi-narasi haruslah dikabarkan. Untuk itu, izinkan kami pada kesempatan ini mempresentasikan Grand Design BEMFISIP UB 2021. Semuanya berawal dari sebuah dasar gagasan yang dalam hal ini akan menjadi sebuah landasan pada seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BEMFISIP UB 2021. Kami berdua membawa 2 buah dasar gagasan. Yang pertama adalah mengenai post-pandemic skills. Post-pandemic skills sendiri merupakan kemampuan yang dibutuhkan setelah pandemi. Kami melansir dari The World Economic Forum, yakni terdapat 4 hal yang termasuk dalam post-pandemic skills. Pertama adalah futures literacy, yang kedua adalah systemic thinking, yang ketiga adalah anticipation, dan yang keempat adalah strategic foresight. Dasar gagasan yang kedua adalah bonus demografi, yang dimana merupakan sebuah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, di mana proporsi usia kerja lebih besar daripada proporsi usia bukan kerja. Dengan adanya gagasan ini, harapan program yang kita laksanakan dapat oleh BEMFISIP UB bisa membuat mahasiswa FISIP akan siap menjalani kehidupan pasca kampus dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah evaluasi yang dibentuk oleh saya dan Aul dari menilai kinerja BEMFISIP UB sebelumnya. Dari hasil pandangan kita berdua terkait kinerja BEMFISIP UB 2020 terbilang sudah cukup baik, akan tetapi masih ada beberapa sektor yang dapat dijadikan evaluasi agar dapat membangun BEMFISIP UB menjadi lebih baik lagi. Evaluasi yang pertama adalah advokasi LKM yang kurang optimal di kala pandemi. Hal ini yang dimasukkan karena berangkat dari keresahan saya pribadi yang tahun lalu juga sebagai salah satu perwakilan LKM di FISIP, saya merasa kurang optimalnya pengimplementasian dari hasil advokasi yang dijaring oleh teman-teman DABI mengenai keresahan-keresahan yang ada di dalam LKM. Evaluasi 2 adalah gerai mahasiswa atau GEMAS, yang belum bisa beradaptasi dengan situasi. Berangkat dari salah satu misi Universitas Brawijaya adalah ingin menjadikan World Entrepreneur University, di mana FISIP sudah memberikan wadah berupa gerai mahasiswa atau GEMAS. Akan tetapi, dalam masa pandemi sekarang ini, kami menilai GEMAS atau gerai mahasiswa belum bisa beradaptasi pelaksananya di masa pandemi ini. Evaluasi selanjutnya adalah mengenai sosial media yang masih dapat dioptimalkan dengan meluaskan kanal sosial media sendiri. Bagi kami, sebenarnya
sosial media BEM FISIP UB 2020 telah dapat dibilang cukup baik. Namun dalam menyesuaikan situasi pandemi ini, diperlukan optimalisasi lebih lanjut dikarenakan sosial media menjadi salah satu hal vital karena merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara BEM FISIP UB dengan mahasiswa. Evaluasi selanjutnya adalah kurangnya SDM yang mumpuni di bidang desain. Seperti yang kita tahu bahwa di kondisi pandemi saat ini, kemampuan desain merupakan salah satu kemampuan yang paling fundamental karena tidak dipungkiri setiap program kerja dari BEM FISIP akan membutuhkan banyak visualisasi digital. Selanjutnya adalah penjelasan visi misi yang akan kami bawa sebagai acuan di pengurusan kami jika diberi amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM FISIP UB nantinya. Visi kami adalah selaras bergerak dalam sinergi menuju FISIP Tangguh Satu Perjuangan. Maksud dari visi ini adalah di mana segala bentuk kinerja yang dilaksanakan oleh BEM FISIP UB dapat berjalan bersama dengan semua elemen yang ada tanpa adanya batasan. Untuk merealisasikan visi besar tersebut, dalam hal ini kami memiliki 4 misi turunan. Yang pertama adalah gerak adaptif dalam berkembang. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pandemi ini membuat berbagai hal berubah, terutama dalam hal pengembangan diri. Maka adaptasi sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi. Misi yang kedua adalah gerak inklusif hadir melayani. Pelayanan merupakan salah satu hal yang menjadi hak bagi seluruh mahasiswa FISIP tanpa terkecuali. Maka di sini kami berusaha menghadirkan pelayanan yang inklusif dan tidak memandang golongan atau latar mahasiswa. Adalah evolutif. Poin dari Tridharma Universitas adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka mahasiswa haruslah mampu turun secara solutif sehingga mampu menciptakan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ada. Misi yang keempat adalah gerak responsif tepat melangkah. Seperti yang kita ketahui bahwa FISIP memiliki salah satu identitas yakni pergerakan. Maka responsif dalam melangkah adalah salah satu aspek penting sehingga nantinya kita mampu merespons segala isu yang terjadi dengan sesuai. Adalah pengembang dan profesional. Kami memiliki indikator kualitatif dan kuantitatif di setiap bidangnya. Yang pertama adalah melalui aspek pelayanan secara kualitatif. Kami berusaha mewujudkan BEM FISIP UB hadir melayani seluruh mahasiswa Jingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan. Secara kuantitatif, kami akan berusaha menciptakan BEM FISIP UB melaksanakan minimal 2 kali jejak aspirasi dengan pengurus LKM dan memberikan minimal 2 kali wadah hearing keseluruhan mahasiswa. Di bidang pengembangan secara kualitatif, kami akan berusaha mewujudkan BEM FISIP UB menjadi wadah pengembangan kemampuan mahasiswa di bidang minat bakat, dan kebutuhan pasca kampus. Dan secara kuantitatif, kami akan berusaha menciptakan BEM FISIP UB dapat menyelenggarakan minimal 2 kali kelas pengembangan diri sebagai wadah peningkatan kemampuan bagi seluruh masyarakat FISIP. Secara pergerakan, secara kualitatif, kami akan berusaha mewujudkan BEM FISIP UB hadir sebagai wadah diskusi kritis, internal maupun isu eksternal. Dan secara kuantitatif, kami akan berusaha mewujudkan BEM FISIP UB menyelenggarakan minimal 2 kali kajian dalam mengawal isu kampus, isu regional, dan isu nasional. Dalam bidang pengabdian, secara kualitatif, kami akan berusaha menjadikan BEM FISIP UB sebagai katalisator dalam meningkatkan pengabdian bagi masyarakat FISIP, Malang, dan Indonesia. Secara kuantitatif, kami akan berusaha membuat BEM FISIP UB melakukan pencerdasan minimal 3 kali kepada masyarakat secara kondisional. Dalam bidang kekeluargaan dan profesionalitas, secara kualitatif, kami akan berusaha menjadikan BEM FISIP UB mewujudkan internal BEM
dengan kekeluargaan yang tetap menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Secara kuantitatif, kami akan berusaha membuat BEM FISIP UB melaksanakan minimal 2 kali bonding informal dan minimal 3 kali upgrading formal. Di visi misi dan 5 gagasan konkret, pada akhirnya kami memunculkan 3 program kerja unggulan. Program kerja unggulan yang pertama adalah Ruang Baca Jingga, di mana Ruang Baca Jingga ini kan pustaka yang menghimpun kebutuhan bacaan mahasiswa, baik akademis maupun non-akademis. Besar harapan dengan adanya program kerja ini dapat membantu dan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mahasiswa dan sebagai salah satu bentuk pencerdasan pada mahasiswa juga pada akhirnya. Program kerja unggulan yang kedua adalah Skill Development Corner. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi pandemi ini mau tidak mau mengubah banyak hal termasuk dalam bidang pengembangan. Maka di sini kami akan berusaha menciptakan kelas-kelas pengembangan diri, baik soft skills maupun hard skills, berupa workshop berbasis human-centered design sesuai dengan kebutuhan mahasiswa FISIP. Program kerja unggulan ketiga adalah Kawal PTNBH. Kawal PTNBH merupakan sebuah proses rangkaian pengawalan PTNBH yang berupa observasi, evaluasi, dan policy brief jika diperlukan. Karena kita ketahui sendiri, bahwa Universitas Brawijaya sudah menyatakan siap dan tinggal menunggu hasil persetujuan dari Presiden mengenai PTNBH tersebut. Maka dari itu, sebelum disetujui oleh Presiden, kita sudah mengawal dari awal hingga terlaksananya PTNBH itu tersebut. Sebagai penyelarasan kinerja agar lebih terarah, di sini kami membawa 4 arah gerak. Yang pertama adalah human-centered design. Maksudnya dalam melaksanakan setiap program kerja nantinya, kami akan berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dengan cara memiliki landasan riset berupa kuesioner kepada minimal 2,5% dari total mahasiswa aktif yang ada di FISIP. Arah gerak yang kedua adalah post-pandemic skills. Dalam hal ini, kami akan berusaha menyelaraskan seluruh tujuan program kerja dengan kebutuhan kemampuan setelah pandemi, sehingga tujuan dari program kerja ini sendiri mampu mengcover dan juga mengakomodir kebutuhan kemampuan setelah pandemi. Arah gerak yang ketiga adalah efektivitas sistem kerja. Arah gerak ini merupakan sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem kerja jarak jauh dan daring melalui bantuan aplikasi manajemen organisasi. Karena kita ketahui sendiri, di masa pandemi seperti sekarang, yang sudah terbilang kegiatan secara luring sangat susah dilaksanakan, maka dari itu, pemfokusan kita adalah dengan memanfaatkan platform media sosial yang ada. Arah gerak yang keempat adalah inklusivitas. Inklusivitas adalah, arah gerak inklusivitas ini adalah untuk mengadakan program kerja yang terbuka bagi seluruh mahasiswa FISIP tanpa terkecuali. Dengan arah gerak inklusivitas ini diharapkan segala program kerja yang dibentuk oleh BEM FISIP UB dapat diikuti dan dirasakan kebermanfaatannya bagi seluruh kawan FISIP. Berikut merupakan formatur BEM FISIP UB 2021 jika kita diamanahkan menjadi presiden dan wakil presiden. Yang pertama ada presiden, yang kedua ada wakil presiden, yang ketiga ada biro pembinaan aparatur organisasi, yang keempat ada biro administrasi kesekretariatan, yang kelima ada biro administrasi keuangan, yang keenam ada biro Puskominfo, yang ketujuh ada Kementerian Advokesma yang terbagi dari Dirjen Advokasi dan Dirjen Kesejahteraan Mahasiswa, yang kedelapan ada Kementerian Dalam Negeri, yang kesembilan ada Kementerian Ekonomi Kreatif, yang ke-10 ada Kementerian Inovasi dan Penalaran, yang ke-11 ada Kementerian Kebijakan Publik, yang ke-12 ada Kementerian Luar Negeri, yang ke-13 ada Kementerian Olahraga dan Seni, yang ke-14 ada Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, yang ke-15 ada Kementerian Sosial Lingkungan yang terbagi dari Dirjen Sosial dan Dirjen Lingkungan. Dari evaluasi dan arah gerak yang sudah kami paparkan, berikut merupakan inovasi yang akan kami bentuk untuk kedepannya di BEM FISIP UB ketika kami diberikan amanah. Inovasi yang pertama adalah BEM FISIP UB berfokus pada optimalisasi dan ekspansi sosial media sebagai penyelarasan kondisi pandemi. Tersebut seperti apa yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa keadaan pandemi sekarang sangat sulit untuk melakukan kerja secara luring. Maka dari itu kami akan memanfaatkan platform media sosial BEM FISIP yang sudah ada dan akan menambah platform baru seperti TikTok, LinkedIn, dan Trello yang sekarang ini sedang booming dan banyak dipakai oleh masyarakat luas.
Inovasi yang kedua adalah BEM Visip UB berusaha melakukan kerjasama dengan startup dan e-commerce dalam mendukung efektivitas program kerja di kala pandemi. Inovasi ini adalah sebagai harapan bagi kami dapat bekerja sama oleh perusahaan yang mungkin nantinya dapat memberikan pelatihan, info terkait internship atau job fair, yang dimana ini akan berguna bagi mahasiswa pasca kampus. Dan yang e-commerce di sini kita akan bekerja sama untuk membangun gerai gemas sendiri dan mungkin ada dari internal BEM Visip itu sendiri. Oke, untuk inovasi selanjutnya adalah BEM Visip UB berjalan dengan landasan post-pandemic skills. Di sini post-pandemic skills merupakan landasan yang kami ulang-ulang karena hal ini merupakan poin penting yang menjadi bukti konkret bentuk penyelarasan BEM Visip UB 2021 dengan kondisi pandemi. Terakhir, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap bahwa nantinya segala asa dan cita-cita kawan Visip mampu terakomodir dengan gerak selaras untuk menciptakan sinergi bersama ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak selaras, gerak bergegas, lampaui batas. Oke. Terima kasih Enda sama Aul. Mungkin di awal saya apresiasi kayak gitu ya teman-teman udah bisa sampai ke sini ke tahap ini karena sebagai orang yang pernah merasakan pencalonan juga mungkin Mas Eldo juga mengambil sikap, mengambil langkah dan akhirnya memutuskan untuk sampai ke tahap ini ada langkah yang berat kayak gitu ya. Butuh hati yang kuat, butuh stamina yang banyak. Jadi saya apresiasi kalian berani mengambil langkah ini dan alhamdulillahnya sudah sampai di tahap FNP ini. Saya pun juga udah kenal banget sama Enda di lingkar LKM, kita udah sering ketemu di Aul dulu juga sebagai staf kastrat saya dan juga sebagai BPH saya sekarang. Mungkin kalau buat pertanyaan saya nggak banyak, nanti mungkin Kak Aldo juga bisa memberikan tanggapan kayak gitu. Mungkin buat pertanyaan saya saya cuma pingin 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah kita tahu nih kita sekarang lagi di masa pandemi dan semester depan udah pasti online. Langkah apa yang kalian lakuin kayak gitu biar BEM Visip UB 2021 itu bisa adaptasi dengan sistem daring kayak gitu. Dan bagaimana sih sistem kerja yang kalian buat sehingga teman-teman staf ahli kalian yang otomatis nanti angkatan 2020 yang nggak pernah ketemu nih, ketika dia masuk BEM dia merasakan kekeluargaan BEM, biar kerja kalian nggak sekedar profesionalitas juga tapi bisa masuk ke keluargaannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua langsung aja isu Visip apa sih yang membawa tahun depan dan juga solusi dari isu Visip tersebut bagaimana? Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Jali atas pertanyaannya. Mungkin yang pertanyaan pertama ya terkait langkah BEM Visip dengan sistem daring dan bagaimana cara merawat internalnya. Mungkin untuk yang langkah BEM Visip dengan sistem daring ini kita akan mencoba baru yang memang sekarang ini lagi booming digunakan oleh orang-orang, terutama juga mungkin bisa dipakai oleh organisasi juga dalam menggerakkan organisasi di masa pandemi sekarang ini. Dan bagaimana cara untuk merekatkan internal, kita akan mengkonsepkan bagaimana sistem dari rapat dari setiap kementerian, gitu, yang biasanya mungkin dilakukan selama 1 minggu sekali. Ini kita akan lakukan secara 2-3 kali dalam seminggu. Untuk apa? Kita tidak permasalahkan jika rapat tersebut tidak lama, tapi intens ketemunya itu harusnya diperbanyak. Dan sebisa mungkin dalam 2-3 kali seminggu itu tidak hanya rapat terkait kementerian aja, terkait program kerja atau segala macam, tapi ada satu sesi di mana kita benar-benar 1 minggu itu bonding terhadap kementerian atau bahkan sampai di kementerian lainnya, jadi berbarengan begitu. Mungkin untuk pertanyaan ini apakah ada tambahan dari Mbak Aul? Mohon izin menambahkan sedikit. Untuk yang tadi sudah disampaikan sama Mas Enda itu merupakan kesepakatan dari gerak selaras ini yang juga nantinya akan diimbangi dengan pendekatan dari para BPH-nya. Jadi para BPH ini mereka juga melakukan pendekatan secara personal kepada setiap staf sehingga tetap
tidak hanya antar staf yang dekat, tapi juga sama BPH-nya itu mereka memiliki koneksi yang kuat seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kedua dari Mas Jali terkait isu FISIP tahun depan ini apa? Mungkin yang bisa kita jadi gambaran terkait isu yang ke depan ini adalah daya serap LKM yang sangat rendah. Karena juga saya sebelumnya pernah berkecimpung di sebagai perwakilan LKM juga, yang dimana paham terkait pendanaan yang ada di FISIP, dan memang banyak dari LKM yang ada di FISIP ini tidak memanfaatkan dana paguynya secara maksimal, gitu. Dan di sini kita mencoba sebisa mungkin nanti mengadakan hearing dengan LKM, dengan dekanat terkait bagaimana caranya melakukan pengambilan dana pagu ini secara baik. Karena di sini juga, di pengalaman saya pribadi, untuk pengambilan dana pagu ini untuk regulasinya sekarang sangat berbeda dari masa sebelum pandemi dan sekarang masa pandemi. Banyak aturan-aturan yang berbeda sampai seperti pembayaran fee materi dan lain-lain tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, di sini kita akan mencari solusi bareng teman-teman LKM dengan rapat bareng LKM dan juga pihak dekanat seperti itu. Dan mungkin yang isu kedua adalah ada pengawalannya Pilwadek gitu. Sebentar lagi kan ada perubahan dari wakil dekan. Nah, di sini kita akan mencoba menjaring aspirasi dari teman-teman mahasiswa FISIP bagaimana pandangan terkait wakil dekan yang sekarang ini dan apa yang mau diubah di wakil dekan yang akan dicalonkan nantinya atau dipilih nantinya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Aul. Sudah cukup, terima kasih. Oke. Mungkin dari Keldo ada tambahan? Ada pertanyaan mungkin? Atau pernyataan? Kayaknya kalau saya nggak ngasih tanggapan, udah aja gitu langsung kelar di sini berarti ya. Ya ngasih lah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Enda, salam kenal. Kayaknya kita tahu-tahuan aja tapi kita belum pernah kenal kayak. Salam kenal dari saya. Terus Aul, halo apa kabar? Halo Kak, baik, alhamdulillah. Oke, selamat ya. Udah sampai ke tahap ini. Teman-teman tentunya udah menghabiskan banyak sekali tenaga, daya, dan upaya untuk pada akhirnya mampu merumuskan grand design yang akan menjadi proposal kalian ya untuk mahasiswa FISIP di tahun 2021. Secara prinsipalnya gini, aku tetap pada akhirnya berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai peran aku di sini sebagai panelis ya kan, ujung-ujungnya kita suruh ngasih tolak ukur kayak gitu. Nah, aku pengen tahu lebih nih, terutama kalau dari teman-teman boleh dong diatur slide-nya itu ke bagian evaluasi BEM ya, evaluasi BEM tahun 2020. Tolong Enda atau Aul yang PowerPoint-nya bisa dicara ke sana. Karena ada beberapa poin yang menarik kayak gitu kan, karena aku pun juga sebenarnya ngelihat FNP Presiden Wakil Presiden BEM FISIP ini dari tahun 2017 waktu itu ketika Bang Wanul dan Bang Irfan yang menang, terus abis itu saya sendiri sempat jadi calon juga, terus abis itu saya melihat Andre jadi evaluasi untuk BEM seperti ini, bahwa saya menemukan poinnya kok itu aja. Berarti kan ada sebuah permasalahan yang setiap kabinet ini belum mampu menyelesaikannya dengan baik. Indikatornya adalah tiap tahun setelah saya pun juga masih diangkat kayak gitu. Nah, pertanyaan saya kayak gini. Apa yang mau kalian buat beda? Misalkan dari poin yang pertama dulu deh. Advokasi LKM yang kurang optimal di kala pandemi. Approach yang mau kalian bikin itu seperti apa? Dulu kalau saya juga pernah menyantumkan poin ini. Waktu itu kalau saya itu pada akhirnya adalah melakukan pengklasifikasian LKM. Lalu di tiap klasifikasi LKM itu nanti akan saya bikin rapat dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Pada akhirnya adalah intensitas rapat yang ditambah. Nah, kalau dari teman-teman ini approach yang berbeda ini seperti apa? Begitu pun juga dengan yang di bawah. Karena kalau oke lah kalau gemas ini kan karena soal pandemi, saya emang nggak mau terlalu ungkit yang itu, tapi kalau yang social media, terus habis itu kalau
desain dan lain sebagainya. Saya yakin Andre Jali udah berusaha. Bohong banget kalau Andre Jali ini cuma ungkang-angkong kaki doang setahun dan yang kayak gini belum kepikiran. Saya yakin udah berusaha. Nah, apa nih yang jadi approach berbeda dari teman-teman? Silahkan, Enda, Aul, boleh dijawab. Oke, izin menjawab Mas Aldo. Mm-mm. Yang terkait advokasi LKM yang kurang optimal di kala pandemi dan apa bukti langkah yang akan kita lakukan ke depannya. Karena melihat ini emang dari pribadi saya kayak untuk evaluasi ini, karena saya juga sebelumnya sempat berkecimpung di sebagai perwakilan LKM, mungkin kita akan, ini Mas yang tadi saya jelaskan lagi, kita akan melakukan hearing nih terkait regulasi, terkait di LKM ini bisanya bergerak ke arah mana saja sih, Mbak Dana. Karena di sini dari pihak dekanat juga masih belum ada kejelasan terkait itu. Masih jadi teman-teman LKM ini masih ngawang-ngawang gitu Mas istilahnya. Dan itu kita perlu adanya hearing, sering hearing, dan juga mungkin kolaborasi nantinya terkait LKM apa aja yang bisa kita gabungin terkait program kerja yang untuk melakukan efektivitas lah pada LKM itu sendiri. Mungkin jawaban terkait advokasi LKM itu seperti itu, selebihnya mungkin bisa ditambahin sama Mbak Apul. Mohon izin untuk menambahkan, jadi karena di sini titik tekan kami adalah terkait advokasinya, Kak. Jadi seperti yang dari ceritanya Enda, saya tuh memahami bahwa sebenarnya dari pihak Dagri sendiri itu sudah mencoba untuk melaksanakan titik temu, yang namanya titik temu ya di zamannya Mas Jali, atau yang namanya ruang keluarga, di namanya KLDO gitu. Hanya saja yang kurang di sini adalah karena kondisinya ini sekarang pandemi, jadi ada sedikit kendala terkait masalah follow up-nya gitu, Kak. Jadi udah ada hearing nih dari para ketua-ketua LKM. Udah ada titik temu, udah ada ruang keluarga, tapi nantinya permasalahan yang sudah disampaikan itu belum diketahui oleh teman-teman LKM bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Nah, nantinya kami juga akan mencoba untuk mengoptimalkan terkait proses follow up tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, ini aku menanggapi ya. Gini sih kalau aku boleh saran ke teman-teman ini untuk penajaman teman-teman ke depannya ya, karena aku nggak pengen visip, maksudnya yang kita sama-sama peduli, yang kita sama-sama sayang, sama-sama cinta tuh pada akhirnya setiap tahun tuh masalahnya itu-itu aja. Nah, karena menyampaikan yang kayak tadi itu yang Anda jawab soal bagaimana hearing ini dilakukan, bagaimana nanti efektivitas ini akan ditingkatkan melalui sinergisitas dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan hal soal yang menyinggung soal forum-forum tadi itu sebenarnya juga saya sudah berusaha melakukan dan saya yakin Andre Jali juga sudah berusaha melakukan. Nah, tapi bisa teman-teman tajamkan dalam bentuk apa? Misalkan, ketika kita berbicara soal hearing dengan dekanat deh yang paling gampang, ini kan awal tahun. Ketika rapat itu udah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kenapa at the end itu masih banyak hal-hal yang tidak terselesaikan? Karena apa? Yang ada di benaknya dekanat, yang ada di benaknya mahasiswa itu kadang-kadang beda. Misalkan dekanat maunya, kita harus membuat sebuah kegiatan yang intinya menunjang akreditasi fakultas. Lah kan kita nggak semuanya bergerak ke arah sana, poin akreditasi kan jelas apa aja kan kayak gitu. Nah, itu harus diselesaikan dulu melalui meja kalian. Melalui kalian dengan wakil dekan 3 atau syukur-syukur nanti dengan dekan. Dan ada nota kesepahaman yang formil, yang mengikat agar apa? Ketika hari-hari selanjutnya ini diungkit kembali, itu jangan sampai jawabannya gantung lagi nih. Kita kan bisa aja ngomong kayak, wah Pak dulu kita udah begini, wah kita dulu udah begini. Misalkan kalau waktu saya dulu kan Pak Muafik, kalau kalian kan nanti beda kan, wakil dekan 3-nya. Bisa aja dia ngomong, ya saya nggak bisa, pokoknya begini. Nah, ini kan yang pada akhirnya membuat bargain position kita sebagai representasi mahasiswa di depan dekanat itu kurang kayak gitu. Nah, hal-hal ketegasan itulah yang harus diperkuat oleh teman-teman. Kalau caranya saya percaya ya begitu-gitu aja sebenarnya. Yang dilaksanakan Bang Wanul sama Bang Irfan, saya dan Bang Dimas, Jali dan Andre, itu kurang lebih kita udah memikirkan cara yang terbaik kayak gitu. Dan saya yakin teman-teman sudah berusaha dan pada akhirnya teman-teman berpikir outputnya adalah cara yang sama. Nah, tapi eksekusinya ini saya titip jangan sampai
beda kayak gitu. Jangan sampai hasilnya kurang memuaskan lah kayak gitu. Karena kalau ada satu hal yang saya sesali ketika saya menjabat adalah soal eh, bagaimana kalau saya ini terlalu berusaha menyinergiskan antara dekanat juga dengan mahasiswa. Pada akhirnya saya nggak sampai itu variabel-variabel yang oh ya kita harus tegas, kita dari awal kita bikin nota kesepakatan, kita bikin hasil rapatnya apa, terus habis itu kita bikin deal-dealan nih. Nggak ada tuh di tengah-tengah istilahnya yang menjadi pembeda kayak gitu. Apalagi sekarang kita bicara soal pandemi. Nah itu juga nanti bisa merembet ke arah yang tadi sempat Anda angkat soal gimana LKM ini serapan dananya kata kurang maksimal. Nah, itu di awal juga bisa dibahas terkait dengan bagaimana sistematika penurunan dana pagu, bagaimana sistematika administrasi, persuratan, dan lain sebagainya. Ketika skenarionya itu formal atau normal, kita nggak butuh sesuatu yang mendadak, ataupun yang urgent kita perlu teman-teman bisa najemin lagi nih. Jadi teman-teman harus bisa brainstorming lagi, teman-teman harus bisa cari think tanker lagi, kan ada Ali di sini kan. Pun kalau Enda sama Aul mau kontak aku sama Dimas kayaknya nggak apa-apa kayak gitu loh. Dimas kan juga kayaknya senang kalau diajak ngobrol sama kalian kayak gitu kan, masih pakai jaket loh dia. Dan kalian. Oke, nanti habis ini Dimas ya silakan ya. Oke, kita bisa ke slide selanjutnya. Apa nih? Kalau nggak salah tuh visi dan misi ya. Visi dan misi kurang lebih aku jelas sih. Next aja, next. Oke, nah ini gagasan konkret. Aku mau tanya, sebenarnya post-pandemic skill itu apa? Dan habis itu bagaimana teman-teman internalisasikan post-pandemic skill itu ke anak fisip? Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab sama Mbak Aul langsung. Boleh. Oke, terima kasih. Mohon izin jawab ya, Kak. Jadi post-pandemic skill ini adalah 4 kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat dunia kita itu tuh jadi lebih baik setelah pandemi gitu. Ini kami melansirnya itu dari World Economic Forum gitu Kak. Jadi ada 4 hal. Yang pertama ada features literasi. Jadi kita punya pandangan literasi akan masa depan, nggak cuma literasi baca tulis, tapi juga literasi informasi dan juga literasi digital. Terus yang kedua itu ada systemic thinking. Jadi kita bisa berpikir secara sistematis gitu. Gimana kalau nggak A, gimana dari A, gimana sampai Z kayak gitu. Terus yang ketiga adalah anticipation. Jadi kita sudah punya plan A, plan B, mengantisipasi sesuatu. Nah, terus yang keempat adalah strategic foresight. Jadi kita ini punya strategi ke depannya itu mau seperti apa secara taktis. Nah, untuk internalisasinya sendiri di dalam BEM FISIP, nanti kami akan berusaha menjadikan program kerja itu ibaratnya kayak memiliki dasar landasan itu salah satu dari 4 hal itu, Kak. Jadi semisal kita memiliki program kerja unggulan, tadi ada SDC ya, Skill Development Corner. Nah, si SDC ini berarti termasuk salah satu program kerja yang dapat menginternalisasikan dari nilai post-pandemic skill keempat, yaitu strategic foresight, kayak gitu. Nah, untuk program kerja ruang jingga, itu berarti merupakan eksternalisasi dari nilai post-pandemic skill yang pertama, yaitu futures literasi. Seperti itu, Pak. Kira-kira gambaran secara umumnya. Oke, nah teman-teman di sini outputnya post-pandemic skill itu ingin mengenalkan aja ke anak fisip, Rek, sekarang kita ada loh sebuah konsep yang lagi ngetren istilahnya, namanya post-pandemic skill nih. Cuma pengen teman-teman fisip tahu aja, atau pengen lebih dari itu sampai terinternalisasi? Izin menjawab Mas Aldo. Untuk silakan. Bisa langsung di program kerja yang dimana itu ada gagasan dari post pandemic skill itu, dan juga semoga outputnya itu bisa membantu mahasiswa FISIP setelah selesai di masa studinya. Jadi udah masuk ke dunia pekerjaan,
kan sekarang udah berbeda. Sekarang ini segala bentuk kerja di masa pandemi, dan ini semoga bisa dapat bermanfaat juga sih. Ini sih berarti catatan aku buat teman-teman, saya itu sebenarnya pengen teman-teman itu bisa menemukan sebuah formulasi yang pada akhirnya akan menghindarkan teman-teman dari stereotip, oh ini cuma di stempel aja. Kan banyak tuh orang-orang bikin proker, oh kita di sini selaras dengan SDGs, kita tempel SDGs di sana. Nah itu kan pada akhirnya ketika orang-orang atau stakeholder yang mengikuti program kerja kita, tapi dia nggak, bahkan dia secara konsep SDGs dia nggak tahu apa, tapi dia ikut di dalam kepanitiaan yang memang support kepada SDGs. Ketika ditanya dia nggak bisa representasikan SDGs itu apa. At the end kan itu cuma stempel doang. Nah, saya nggak pengen teman-teman tuh ada yang sampai seperti itu. Nah, jadi istilahnya ketika teman-teman punya konsep yang emang mau ditanemin banget nih, kayak Jali kan sama Andre waktu itu kita bicara soal top 10 skill aja lah kalau lu nggak salah ya. Top 10 skill buat pasca kampus kayak gitu kan. Nah, itu pada akhirnya seperti apa terinternalisasikannya kayak gitu. Tapi juga yang realistis aja dalam waktu 1 tahun. Karena kan teman-teman cuma 2 semester, ya kan? Sampai 365 hari ya belum tentu. Nah, paling nggak ada batas ambang bawah nih, paling nggak teman-teman aware dulu. Syukur kalau bisa implement, tapi kalau nggak bisa kan paling nggak awareness itu pada akhirnya membedakan, oh anak FISIP nih tahu nih post pandemic skill, anak FEB tahu nggak, anak teknik tahu nggak, anak EVA tahu nggak, kayak gitu. Karena dari apa yang pernah saya alami, BEM FISIP itu biasanya visisinya itu paling wise kemana-mana deh pokoknya. Udah paling beda daripada yang paling beda deh. Nah, tapi at the end aplikasinya kan yang kadang-kadang menjadi catatan. Nah itu. Nah terus catatan kedua kalau teman-teman mau bawa post pandemic skill adalah gimana caranya menyelipkan itu kepada stakeholder kita, ya mahasiswa nih, yang sebenarnya kita nggak bisa pungkiri apatismenya gede juga. Oh, apalagi sekarang online. Kalau zaman saya beruntung karena saya sebelum ada pandemi, saya berkegiatan masih bisa dirasakan langsung secara fisik di sana. Kalau zamannya Andre Jali, zamannya teman-teman semua nanti kan akan jauh lebih susah. Nah, itu gimana caranya teman-teman itu menurunkan tingkat apatisme mahasiswa terhadap BEM? Kan ada aja orang ngomong, buat apa sih ada BEM? Nggak BEM juga gue masih bisa kuliah. Nggak ada BEM gue masih bisa bayar. Bisa begini. Nah, gimana cara teman-teman menanggulangi itu? Boleh dijawab, Mbak Aul? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Eldo. Kalau dari kami berdua, sebenarnya landasan mengenai post pandemic skill ini, kami sadar gitu loh kalau ini tuh merupakan hal baru. Bahkan bagi kami itu juga merupakan hal baru gitu. Apalagi bagi teman-teman FISIP yang mungkin sangat jarang membaca, apalagi membuka website World Economic Forum seperti itu kan. Maka tantangan yang paling kami hadapin itu adalah seperti yang sudah Kak Eldo sampaikan, gimana cara biar mahasiswa FISIP itu aware dan akhirnya tetap sadar gitu kalau post pandemic skill ini sebenarnya untuk mereka sendiri seperti itu kan ya Kak. Jadi cara pertama akan berusaha kami lakukan adalah menyederhanakan Kak. Jadi mungkin teman-teman FISIP ini udah bosan duluan ya kalau udah udah sepaneng gitu, udah terlalu pusing kalau mendengarkan tentang futures literasi, systemic thinking, apa itu kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa yang susah dipahami dan juga terdengar sebagai bahasa yang tinggi itu nantinya akan berusaha kami sederhanakan. Bisa melalui content writing semacam kayak ini loh 4 hal yang harus punya kayak gitu Kak. Jadi dari pencerdasan sederhana semacam itu dengan bahasa-bahasa yang gampang dipahami itu nanti akan kami usahakan untuk nantinya mereka itu bisa menerima secara perlahan. Nah, agar mereka sadar kalau hal ini dibutuhkan oleh mereka, gimana caranya? Caranya kami akan berusaha untuk menciptakan program kerja yang secara langsung maupun tidak langsung itu post pandemic skill-nya ini Kak. Jadi kayak tadi program
kerja unggulan kita yang ruang baca jingga dan juga skill development corner kayak gitu. Jadi dengan memberikan program kerja secara langsung yang itu bisa berdampak untuk post pandemic skill mereka, dan sistemnya itu individu. Jadi kan karena orang sekarang apatis, mereka itu sebel ya kalau diajakin acara LKMM atau acara ya semacam itu yang membuat mereka itu harus berkelompok, komunal, mengenal orang gitu. Jadi di sini kita lebih berfokusnya kepada peningkatan workshop peningkatan kapasitas secara pribadi dan juga peningkatan literasi yang bisa diakses secara pribadi juga. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, ya secara konsep ya dapat. Tapi nanti pelaksanaan itu harus jadi catatan betul ya, karena bagaimana teman-teman memaintain tempo BEM ini akan terlihat di mata teman-teman, apalagi secara daring itu nggak gampang kayak gitu. Oke, kita bisa ke slide selanjutnya. Saya lupa tadi itu susunan slide kalian. Sayang sih saya nggak dikirimin panitia slide-nya. Oke, ini gimana? Bisa di next slide. Kalau yang kuali-kuanti, aku support lah. Ini tadi kita juga udah banyak bahas. Oke, PTNBH, nggak usah lah. Next. Oke, arah gerak, human-centered design. Ya, ini terngiang-ngiang di telinga saya, di telinganya Dimas, telinganya Jali juga mungkin. Nah, sebenarnya kan konsepnya sama. Dan yang ingin kalian implementasikan kan sama. Kayak gitu. Nah, seperti apa sih kalian nanti mengkonsepkan human-centered design di proker kalian? Kalau dulu saya, itu kan pada akhirnya mengimplementasikannya pada program-program tertentu aja. Enggak semuanya. Nah, saya mau tahu nih kalau di kalian itu gimana dan kenapa? Izin menjawab, Mas. Untuk human center design ini mungkin kita nggak beda jauh ya sama Mas Eldo yang tadi jelasin. Mungkin kita di sini akan mengadakan survei dulu nih, kebutuhan apa aja sih dari mahasiswa FISIP nih di masa pandemi sekarang ini, dan apa aja yang bisa mengembangkan pada akhirnya mahasiswa FISIP mengenai akademik maupun soft skill, hard skill, dan segala macamnya. Di sini nanti kita akan mengadakan survei yang tadi sudah dijelaskan juga sama Aul. Kita akan berpatok sama 2,5% dari populasi mahasiswa FISIP, dan ya kemungkinan besar akan hasil survei tersebut akan juga diimplementasikan sebagai proker sih, Mas. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Aul. Mungkin izin menambahkan sedikit untuk masalah teknisnya. Jadi konsep human centered design yang berlandaskan tadi kata Enda survei gitu, Kak, itu nantinya akan menjadi dasar juga untuk pelaksanaan rapat kerja. Jadi sebelum rapat kerja nanti, para BPH itu mereka diharuskan untuk membuat survei atau kuesioner yang sesuai dengan tupoksi biro maupun kementerian mereka masing-masing. Seperti itu, Kak. Oke, panitia waktu tinggal berapa menit lagi? Saya nggak mau ngambil jatahnya Mas Dimas. Saya yakin dia juga ada. Tinggal berapa menit lagi, panitia? Kurang 10 menit, Bang. Oke, udah ini saya kesimpulan. Oke, gini, di sini Dimas ya. Overall, saya ngeliat kalian itu sama kayak saya ngaca di cermin. Ya, banyak kesamaan dari kita pun juga dengan Kak Jali, konsep-konsep yang kita percayai, bagaimana cara kita mengimplementasikan konsep itu tadi kayak gitu loh. Nah, kalau teman-teman tanya ke saya misalkan, Bang, kalau Abang di sini mau maju jadi Presbem, Abang pengen bentuk BEM yang kayak apa sih? Kalau saya pribadi nih, ini sebagai referensi buat teman-teman aja. Saya akan bikin BEM itu yang seramping mungkin, yang sekecil mungkin, yang seefektif mungkin, bukan hanya dari sekedar struktur, tapi juga dari program kerja. Karena ya hal lain yang juga saya salih ketika saya menjabat di sini adalah, oke, saya punya 8 kementerian. Nah, dari 8 kementerian ini, sebenarnya kalau saya tanya-tanya ke mahasiswa FISIP, nggak 8-8-nya
kerasa loh di teman-teman. Ada kementerian yang nggak kerasa, ada teman-teman kementerian apa yang mungkin kurang kelihatan kayak gitu. Nah, pada akhirnya restrukturisasi BEM ini menurut saya pada akhirnya perlu beranjak ya dari konsep-konsep BEM yang seperti saya amini, yang dulu sebelum pendahulu-pendahulu saya amini juga, yang Kak Jali dan Kak Andre amini juga, sekaligus juga yang akan teman-teman jalankan. Kayak gitu. Apakah BEM seperti itu masih relevan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa FISIP, terutama ketika struktur teman-teman ini akan membutuhkan fleksibilitas antara luring dan daringnya. Nah, itu kan masih jadi pertanyaan besar yang saya sendiri masih bertanya-tanya sampai sekarang kayak gitu. Nah, buat teman-teman, ya saya rasa itu aja kalau yang ingin saya tanyakan dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman di siang hari ini. Membuka juga kemungkinan kalau Anda misalkan mau konsultasi ke saya juga it's okay, nggak ada masalah, sama pun juga kayak tadi Haura juga seperti itu, Aul juga kalau emang misalkan mau ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa, santai aja, kita sharing. Kan saya rasa di room ini nggak ada yang kepengen FISIP ini lebih jelek, lebih buruk, atau stagnan, kayak gitu kan, kita nggak ada, kita semua pengen yang lebih baik terlepas apapun itu konsekuensinya. Oke, dari aku itu aja, selamat dan semangat untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang menjadi hasil dari nanti Pemira adalah yang terbaik, bukan cuma buat teman-teman, tapi juga buat FISIP Brawijaya kayak gitu ya. Oke, aku akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Dimas, mungkin silahkan bisa kasih tanggapan. Oke, terima kasih. Saja boleh ke slide misi, teman-teman. Coba lihat dulu. Yang visi atau misi, Kak? Misi. Ya, ini visi dan Yang misi? ini misi. Ini. Oke. Teman-teman meletakkan 4 poin ya, ada inklusif, solutif, responsif. Itu kan ketiga teman-teman meletakkan itu atas dasar urgen Tuhan, sama ada aktif butuh teman-teman, atau itu berkat di aku ketiga baru sama itu dulu dari bisa didengar nggak suara saya? Jangan-jangan masuk ya? Mohon maaf, ini dari aku yang koneksinya tidak stabil apa bagaimana? Dari Aul apa terdengar? Pertanyaan Mas Dimas. Oh, mohon maaf Mas Dimas. Halo? Tadi ternyata suaranya. Nah, Putus ini ya? Mas, bagus. Iya, sudah bagus Mas. Halo? Masuk? Sudah Iya, jelas, Mas. sudah jelas. Ini saya dengar. Iya, masuk. Cek. Halo? Iya, Halo? Kak, sudah dengar. Udah? Sudah. Oke. Ya, saya mau tanya, berangkatnya teman-teman memasukkan 4 poin adaptif, inklusif, solutif, responsif itu seperti apa kayak gitu? Karena kenapa kok kemudian adaptif ditaruh yang pertama, inklusif yang kedua, solutif yang ketiga, keempat, atau teman-teman bisa menjelasin dulu dari situ? Baik, mungkin saya mencoba menjawab Mas ya. Terkait gerak adaptif dalam berkembang. Nah, ini kita mengetahui sendiri Mas, di masa-masa sekarang ini kita beradaptasi nih dengan keadaan nih. Kita perlu segera program kerja yang akan dilaksanakan ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu.
Nah, gimana caranya kita mesti berkembang? Ya balik lagi kita mesti adaptasi nih. Kita mesti berdamai dengan keadaan. Seperti itu. Untuk terkait yang kedua, gerak inklusif hadir melayani. Di sini kita tahu maksudnya untuk bentuk badan eksekutif mahasiswa ini adalah sebagai wadah dari sebagai pelayan masyarakat masa fisik gitu. Dan di sini kita sebisa mungkin membuka keran gitu buat mahasiswa untuk sama-sama bergabung untuk membangun fisik gitu, tanpa terkecuali hanya pengurus dari BEM Fisip aja gitu. Mungkin di luar pengurus itu juga bisa mengembangkan BEM itu. Dan di sini kita pun juga melayani, mungkin terkait nanti ada beberapa divisi, ada kementerian yang akan melayani mahasiswa pada akhirnya. Mungkin itu misi 1 dan 2, mungkin selanjutnya bisa ditambahkan sama Aul. Oke, kemudian untuk yang gerak solutif, mungkin ini ranahnya memang lebih ke pengabdian, karena sekarang kan pengabdiannya itu berbeda dengan pengabdian yang sebelum pandemi, Kak. Makanya di sini kami memakai diksi solutif untuk menjadi konotasi bagi jalan keluar dari permasalahan yang ada saat ini, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, gerak responsif. Responsif di sini ranahnya itu lebih ke pergerakan. Jadi karena ya kita nggak bisa dipungkiri bahwa isu itu selalu ada kan, makanya responsif di sini itu sangat diperlukan. Nah, mungkin tadi pertanyaan Kak Dimas itu juga sekalian menanyakan mengenai kenapa adaptif pertama gitu ya Kak, kenapa inklusif kedua seperti itu. Jadi mohon izin menjawab juga mengapa kok adaptif ini kami lakukan ke dalam misi yang pertama, karena memang gerak adaptif dalam berkembang ini menjadi fokusan utama dari kami berdua dalam nantinya kepengurusan 1 tahun ke depan. Karena adaptif ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan ya di kondisi pandemi ini, seperti itu Kak. Itu kenapa alasan adaptif yang di nomor pertama. Nah, kemudian untuk inklusif hadir melayani, karena sudah jelas bahwa stakeholder kita itu mahasiswa FISIP, maka pelayanan di sini ibaratnya bisa dibilang sebagai langkah konkret kita gitu hadir untuk teman-teman FISIP. Nah, untuk yang solutif mengabdi, karena kita mahasiswa yang memiliki tridharma, dan tridharma perguruan tinggi itu pengabdian kepada masyarakat merupakan urutan ketiga, gitu Kak. Dan yang terakhir adalah gerak responsif tepat melangkah, karena ya kita tahu juga selain kita menghadapi kondisi pandemi, kita juga merupakan badan eksekutif yang harus melayani, dan kita juga memiliki salah satu kewajiban untuk melakukan pengabdian. Kita mau tidak mau merupakan teman-teman FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang itu identik dengan pergerakan, seperti itu Pak. Oke, baik. Ya, sebenarnya yang ingin saya garis bawahi, apakah kemudian juga teman-teman kan tadi sempat sekilas menggunakan dalam setiap program kerja langkah BEM FISIP nanti menggunakan HCD kayak gitu kan. Apa kemudian visi atau bahkan turunan misi ini udah dibuat dari HCD tersebut ya gitu, sehingga memunculkan poin-poin adaptif, inklusif, solutif, responsif dan sebagainya, dan kemudian skala prioritasnya sebagaimana yang tadi Aul udah sempat jelaskan. Itu memang udah pakai konsep itu juga dalam menyusun visi misinya ini. Izin menjawab Mas Dimas. Ya. Untuk konsepnya sendiri itu udah kita gambarkan Mas, kayak gimana terkait misi ini dan terkait HCD-nya. Nanti yang terkait ada jika misalnya kita diamanahkan itu ketika rapi gitu. Jadi kita langsung sebar survei dan kebutuhan apa aja sih nih dari mahasiswa, dan kita akan satukanlah dengan misi-misi kita di sini. Seperti itu, Mas. Ya, oke. Tambahan? Cukup, terima kasih. Ya, ya pada intinya itu sih yang kemudian ingin saya sampaikan ke teman-teman, maksudnya bahwa setiap lini yang bisa teman
buka ruang untuk kemudian digunakan konsep seperti HCD dan sebagainya itu seharusnya ini catatan aja buat teman-teman sekiranya biar hal ini itu bisa benar-benar terimplementasi kayak gitu. Terus kemudian yang karena waktunya tinggal 1 menit ya sekedar sharing aja kayak Mas Hildo dan Jali juga kayak gitu bahwa kemudian terlepas dari apapun tadi yang udah dipresentasikan sama Aul dan calon presidennya bahwa ya itu tadi lagi-lagi visi dan misi ini pada akhir nanti akan kembali diimplementasikan oleh masing-masing tiap kementerian, biro ataupun struktur yang ada di kepengurusan teman-teman kayak gitu. Bahkan pengalaman saya sendiri, teman-teman di situ sifatnya hanya sebagai ya evaluator, monitoring, memastikan jalannya sesuai atau enggak. Nah, implementasi paling dasar dan paling bawah itu ada di staf teman-teman. Itu HCD teman-teman, visi misi teman-teman, segalanya yang udah teman-teman narasikan tadi, udah teman-teman sampaikan, itu akan berhasil atau tidak itu akarnya itu menurut saya bisa jadi ke teman-teman staf ahlinya kayak gitu. Hanya sekedar BPH-nya kayak gitu, tapi kemudian memastikan itu sampai staf ahlinya kayak gitu. Nah, maksud saya gini, nanti barangkali nanti ya syukur kepilih dan sebagainya, ya tolong lebih itu dipastikan lagi dengan situasi tantangan pandemi seperti ini, bagaimana kemudian memastikan value-value, nilai-nilai yang teman-teman bawa itu teraplikasikan kayak gitu. Karena itu sangat susah kayak gitu. Teman-teman harus bisa direct turun ke bawah hingga ke staff-staff teman-teman kayak gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan rapat BPH, teman-teman hanya monitoring ke BPH aja, jangan kayak gitu. Karena ya mereka pun saya kira kementerian itu BPH itu sifatnya juga reporting dari staffnya kayak gitu loh. Staffnya yang mengelola kayak gitu. Walaupun nanti banyak aktivitas, mungkin secara lebih ke internal, itu yang harus teman-teman bawa nanti dalam kepengurusan kayak gitu. Itu sih. Terus kemudian jangan apa ya, maksudnya gini, visi misi ya, dalam konteks kita bicara visi misi ini sebenarnya hanya menjadi, menurut saya menjadi pembeda ciri khas dari masing-masing rezim kayak gitu loh. Maksudnya dalam konteks ya siapa pemimpinnya gitu, siapa maksudnya kabinet apa saat itu gitu loh. Maksudnya ciri visi misi, nilai, terus habis itu budaya kerja dan sebagainya itu ya hanya terpaku sama dulu Garda Cita itu rumah kayak gitu. Terus Jali, Andre apa, kalian apa dan sebagainya itu hanya sekedar sebatas itu gitu. Mereka masyarakat FISIP nggak akan tahu sedetail gimana teman-teman membuat iki dan sebagainya. Makanya misi, visi dan itu nanti dibikin sefleksibel mungkin, seadaptif benar-benar mungkin. Bagaimana kemudian itu bisa menjangkau situasi dan kondisi yang teman-teman hadapi, karena medannya nanti saya yakin kok nanti pasti akan berbeda dan pasti akan apa ya, akan berjalan bisa jadi nggak sesuai dengan visi misi teman-teman. Nah, bagaimana upaya teman-teman itu bisa memastikan untuk teman-teman akomodir supaya hal itu tidak melencengnya jauh-jauh. Itu aja sih mungkin, karena waktunya juga sudah habis. Titip itu aja. Selamat dan semoga sukses buat pasangan nomor urut 2. Apabila nanti kepilih ya, semoga dalam situasi seperti ini teman bisa memberikan perubahan yang luar biasa gitu. Nggak hanya evolusi kayak gitu bertahap, tapi semoga bisa revolusi yang luar biasa. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas, Mas Eldo atas pertanyaan tanggapannya, karena emang bertepatan juga sudah habis malahan ya, sudah habis waktunya. Jadi mungkin dari kami para panelis, harapannya semoga Aul sama Enda dapat menjadikan refleksi bersama kayak gitu, agar masih ada waktu gitu sampai akhirnya mungkin ketika teman-teman terpilih untuk memperbaiki segala grand design teman-teman, agar nanti bisa bisa sesuai dengan teman-teman masa FISIP lah. Terakhir, jangan pernah puas, boleh bangga tapi jangan pernah puas. Dan pengabdian di FISIP tuh nggak boleh berhenti di BEM FISIP aja, jadi jangan lupa untuk terus mengabdi buat FISIP.
Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke teman-teman panitia. Salam, makasih Mas Jali. Waalaikumsalam, Mas Jali. Terima kasih Mas Jali, Mas Dimas. Oh, Mas Aldo. mungkin foto dulu, pakai dimatiin dulu presentasinya, mau foto dulu. Oh iya, sebentar ya. Ya. Mana nih masnya? Ayo, Mas. Bentar. Yo. Dimas, apa kabar? Halo. Siapa tadi kamu nanya siapa? Mas Dimas. Ya Allah. Iya, alhamdulillah sehat. 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 Aul gimana, Aul? Sehat, alhamdulillah. Ya. Udah, yuk. Duanya Ya. gimana? Gimana? Begini. Tadi sudah. Begini. Oh ya, begini. Ya kan dua macam-macamnya bisa. 1, 2. Oke. Sip. Oke. Makasih kakak-kakak. Terima kasih, Nya. Oh, sama-sama, Enda. Aul, Enda.